Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas sebuah aplikasi Classroom yang bernama Google Classroom atau Google Class, yang aplikasi ini sama dengan aplikasi Edmodo yang sebelum yang sudah kita pelajari. Tetapi Google Classroom ini mempunyai fasilitas dan ketangguhan yang sangat luar biasa yang sudah mendunia digunakan oleh orang. Yang untuk cara proses penginstalannya atau pemakaiannya secara biasa, kita harus menginstalkan dulu di smartphone kita yang namanya adalah Google Classroom. Setelah terinstall Google Classroom, maka langkah yang pertama sekali kita lakukan adalah kita harus melakukan login. Login dengan menggunakan akun Google yang valid yang sudah kita daftarkan atau yang sudah kita buat sebelumnya. Misalkan di sini saya mendaftarkan satu buah email, kemudian setelah kita masuk atau sudah terdaftar, maka kita akan langsung masuk ke dalam menu beranda dari Google Classroom. Untuk tahap awal, inilah bentuk dari Google Classroom yang sangat sederhana sekali, tetapi mempunyai kemampuan yang sangat luar biasa. Sekarang kita akan mencoba sebagai seorang siswa bagaimana cara bergabung di dalam sebuah kelas dan melakukan proses aktivitas PBM di dalam Google Classroom ini. Yang pertama, kita klik ikon yang berada di sebelah kanan yang logonya tanda plus. Kemudian di sini kita klik gabung kelas. Nah, untuk gabung kelas kita harus mengetahui sandi ataupun kode yang sudah diberikan oleh guru bidang studi kepada kita. Kemudian kita cukup mengcopy paste pada kotak kode kelas. Kemudian kalau sudah, kita klik gabung. Kita tunggu beberapa saat proses penggabungan dari kelas kita, dan secara otomatis kita sudah berada di dalam sebuah kelas baru, sebuah grup baru yang namanya BTIK 10 IPS 5. Di sini kebetulan gurunya sudah memasukkan beberapa item ataupun beberapa postingan, diantaranya yang pertama dengan nama postingannya postingan biasa yang menyapa kepada siswa-siswanya. Nah, di sini katanya halo, selamat bergabung dalam Google Classroom. Nah, di sini untuk respon siswa hanya dibutuhkan untuk memberikan komentar. Misalkan kita mengatakan assalamualaikum kepada gurunya dan sapaan-sapaan yang lain itu tergantung kepada perintah yang sudah diberikan sebelumnya. Nah, itu adalah tanggapan yang diberikan oleh siswa kepada seorang guru jikalau dia memberikan postingan biasa. Kemudian ada lagi yang materi yang untuk postingan yang kedua. Di sini materi baru pendidikan dalam era new normal misalnya. Nah, di sini kalau dalam pendidikan dalam era new normal ini tergantung kepada apa yang dimasukkan oleh gurunya, bisa berupa kalimat paragraf ataupun bisa berupa lampiran yang untuk kita baca-baca ataupun yang untuk kita pahami. Dan juga seperti biasa kita juga bisa memberikan komentar di sini, saya sudah paham atau oke, saya siap. Nah, itu tergantung kepada perintah yang ada di atasnya. Itu jikalau menggunakan topik. Apa yang membedakan dengan postingan yang pertama tadi? Kalau postingan yang pertama itu terbatas kalimatnya, kalau untuk postingan yang kedua itu bisa menggunakan kalimat paragraf yang panjang. Kemudian bagaimana pula untuk melaksanakan atau mengerjakan sebuah tugas yang sudah diberikan oleh gurunya? Kita cukup mengklik tugas yang pada perintah yang ketiga ini atau tugas 1. Kemudian di sini ada perkataan atau perintahnya, kerjakan tugas berikut ini yang terdapat dalam lampiran. Jadi kita cukup mengklik lampirannya, kemudian kita tambahkan misalkan tugasnya. Di sini kita disuruh untuk memotokan sebuah tugas yang sudah kita kerjakan di buku catatan kita atau buku tugas kita dengan mengklik tambahkan lampiran. Nah, di sini kita cari misalkan foto ataupun dokumen. Misalkan Bapak contohkan di sini adalah sebuah file. Kebetulan filenya mungkin sudah kita simpan di dalam HP kita. Kemudian kita cukup melakukan pilihan di mana letak posisi file yang sudah kita simpan sebelumnya. Kemudian, nah misalkan di sini kita cari saja yang sederhana ini. Itu kita lampirkan sebuah format atau foto yang formatnya JPEG. Kemudian nah ini menandakan tugas yang sudah diperintahkan sudah kita kirimkan. Kemudian cukup kita klik serahkan. Serahkan, kita klik di sini batal, ada serahkan, kita klik serahkan.
Jadi penggunaannya sungguh atau sangat user friendly sekali. Kita tidak perlu belajar banyak di sini, hanya kebiasaan kita saja bagaimana bisa untuk menggunakan aplikasi ini dengan bijak dan sebaik-baiknya. Nah, mungkin untuk tutorial kita yang pertama tentang Google Classroom cukup sampai di sini dulu. Kalau ada pertanyaan yang kurang jelas, boleh ditanyakan di kolom komentar. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.